Setelah Hawa mengandung benih dari Adam, pada suatu waktu janin yang ada dalam perutnya bergerak-gerak. Hawa kaget dan berkata, "Lewat mana keluarnya yang bergerak-gerak ini dari perutku?" Tatkala datang waktunya melahirkan, Hawa melahirkan dua anak kembar, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang laki-laki diberi nama Habil dan yang wanita diberi nama Layutsa. Ketika masa melahirkan telah habis dan Hawa telah suci kembali, Adam ingin bersenggama lagi, tetapi Hawa menolak karena dia telah tahu sakitnya melahirkan. Adam terus-menerus membujuknya hingga dia bisa melakukannya. Menurut sebuah riwayat, Hawa menolak melakukan senggama, padahal dia menginginkannya karena dia merasa takut terhadap urusan melahirkan. Sebagaimana diceritakan oleh para ahli hikmah bahwa di laki-laki itu memiliki satu syahwat, sementara wanita memiliki 9 syahwat. Akan tetapi, wanita itu dikalahkan oleh rasa malu mereka sehingga mereka tidak menampakkan syahwat itu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, para wanita menolak persetubuhan, padahal mereka menginginkan. Selanjutnya, Hawa mengandung untuk yang kedua kalinya. Dari kandungan ini dia melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Keduanya diberi nama Qabil dan Iklima. Menurut sebuah riwayat, jumlah anak yang dilahirkan oleh Hawa berasal dari 20 kandungan. Dalam setiap kandungan ada 2 anak, laki-laki dan perempuan. Jadi dia memiliki 40 anak, laki-laki dan perempuan. Menurut sebuah riwayat lain, dia memiliki 100 anak. Dalam setiap kandungan, dia belum pernah melahirkan 1 anak, kecuali Syis yang di keningnya terdapat cahaya Al-Mustafa Muhammad. Diriwayatkan bahwa anak-anak Adam selama Adam hidup terus-menerus melahirkan keturunan hingga jumlahnya mencapai sekitar 40.000, laki-laki dan perempuan. Itulah firman Allah, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Diriwayatkan, ketika keturunan Adam kian membanyak, satu sama lain mulai bertengkar. Maka Allah menurunkan tongkat dari surga kepada Adam untuk dipakai mendidik anak-anaknya, ketika mereka menentangnya. Oleh karena itu, dikatakan bahwa tongkat itu berasal dari surga. As-Salabi mengatakan, setelah Qabil tumbuh menjadi besar, dia diserahi tanggung jawab oleh Adam untuk mengurusi pertanian, sedangkan urusan peternakan domba diserahkan kepada Habil. Kemudian Allah mewahyukan kepada Adam untuk mengawinkan Iklima dengan Habil, Layutsa dengan Qabil. Akan tetapi, Qabil menolak untuk menikah dengan Layutsa. Dia berkata, "Aku tidak akan kawin kecuali dengan Iklima karena dia dilahirkan bersamaku dalam satu kandungan. Aku lebih mencintainya daripada saudara sekandung Habil." Pada waktu itu, menikahi saudara perempuan diperbolehkan untuk memperbanyak keturunan. Atas perkataan Qabil ini, Adam berkata, "Wahai anakku, jangan engkau menentang Allah dalam urusan yang telah diperintahkan olehnya kepadaku." Qabil berkata, "Aku tidak akan membiarkan saudaraku laki-laki untuk mengambil Iklima sebagai istrinya." Maka, Adam berkata, "Pergilah engkau bersama saudara laki-lakimu Habil, lalu persembahkanlah kurban kepada Allah. Kurbankanlah barang yang terbaik yang ada pada kalian, kemudian kalian diam dan tunggulah. Siapa yang kurbannya diterima paling berhak mendapatkan Iklima." Maka keduanya setuju. Mereka berdua pergi dan berangkat menuju Makkah. Sesampainya di sana, mereka berdua naik ke gunung yang ada di sana. Habil mengorbankan domba yang paling bagus, sementara Qabil mengorbankan gandum yang jelek, sudah terlepas dari tangkainya. Qabil dan Habil diam dan menunggu apa yang akan terjadi kepada mereka. Tidak lama kemudian, dari langit turun awan putih. Awan tersebut mendekati kurban dari Qabil, tetapi kemudian berpaling darinya, lalu ia condong kepada kurban dari saudaranya, Habil. Selanjutnya awan itu mengambil kurban Habil tersebut, lalu naik membawanya ke langit. Qabil berkata kepada saudaranya Habil, "Seandainya engkau mengambil Iklima, pasti aku akan membunuhmu. Aku tidak akan meninggalkan saudara perempuan kandungku yang cantik, dan aku tidak akan mengambil saudara perempuan sekandungmu yang jelek." Qabil berniat membunuh Habil, tetapi dia masih bingung bagaimana cara membunuhnya. Dalam keadaan demikian, si iblis terlaknat datang kepadanya dalam bentuk salah seorang saudaranya. Kemudian dia mengambil 2 buah batu dari tanah dan memukulkan yang satu kepada yang lainnya. Akibatnya batu terbelah 2. Qabil melihatnya seraya berkata, "Mengapa tidak aku praktekkan hal itu kepada Habil?" Ketika waktunya tiba, Qabil pergi mendatangi Habil dan dia mendapatkannya sedang tidur di bawah sebuah gunung. Kemudian Qabil mengambil sebuah batu. Dia bawa batu itu dan kemudian dia lemparkan ke kepala saudaranya. Batu tersebut mengenai Habil dan membuatnya mati terbunuh.
Dialah Qabil, anak Adam yang pertama kali melakukan tindakan pembunuhan. Ketika itu, dia berumur 20 tahun. Setelah membunuh Habil, Qabil bingung harus diapakan saudaranya itu. Kemudian mayat Habil dia masukkan ke dalam sebuah wadah, sejenis kantong, dia pikul di atas pundaknya dan dibawa berkeliling ke berbagai tempat. Ketika itu, binatang-binatang buas dan burung berkeliling di sekitarnya, menunggu kapan dia meninggalkannya, untuk memakannya. Sampai akhirnya Allah mengutus 2 ekor gagak kepada Qabil. Salah satu dari 2 gagak itu membunuh yang lainnya. Setelah membunuhnya, gagak yang membunuh menggali tanah dengan paruh dan cakarnya. Lalu kawannya yang terbunuh ia letakkan dalam lubang galian tersebut dan kemudian ditimbun kembali dengan tanah. Ketika itu, Qabil berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa Qabil tidak menyesal karena telah membunuh, tetapi dia menyesal karena membawa mayatnya, harus dibawa kemana mayat saudaranya itu. Menurut sebuah riwayat, Qabil membawa-bawa mayat itu selama setahun dan dia tidak tahu harus dibagaimanakan mayat saudaranya itu. Pengarang kitab Mirtus Zaman mengatakan bahwa para ahli nujum mengatakan bahwa bintang berekor belum pernah muncul di dunia kecuali ketika terbunuhnya Habil. Ibrahim al-Khalil dilemparkan ke dalam api, hancurnya kaum Ad, dan tenggelamnya Fir'aun. Dan semenjak itu belum pernah muncul lagi kecuali ketika muncul kejadian, seperti menyebarnya wabah penyakit atau terbunuhnya seorang raja. Bintang tersebut pernah muncul di awal perkembangan Islam. Ketika terjadi Perang Badar Kubra, ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Demikianlah menurut penelitian. As-Salabi mengatakan, setelah Habil terbunuh, bumi berguncang. Itulah guncangan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Di waktu itu, bumi berguncang sebanyak 7 kali hingga 7 hari sejak terbunuhnya Habil. Pada saat itu, terjadi gerhana matahari. Itulah gerhana matahari pertama yang terjadi di dunia. As-Salabi menambahkan, setelah Habil terbunuh, dalam beberapa jenis pohon tumbuh duri, rasa buah-buahan berubah, dan rasa air ada yang menjadi asin. Ketika itu, Adam berada di tanah Hindi. Dia tidak mengetahui anak tercintanya, Habil, telah terbunuh. Ibnu Abbas mengatakan, setelah Qabil membunuh saudaranya, Habil, di Gunung Qosion, bumi menelan darahnya. Kemudian Allah bertanya kepada Qabil, "Di mana saudaramu?" Qabil menjawab, "Saya tidak tahu." Maka, Allah berfirman kepadanya, "Sesungguhnya darah saudaramu mengatakan dari bumi bahwa engkau telah membunuhnya." Qabil bertanya, "Wahai Tuhanku, di mana darahnya?" Maka, sejak saat itu, Allah mengharamkan bumi untuk menyerap semua jenis darah. Ketika Adam merasakan kesumpekan dalam dadanya, dia pergi ke tanah tersebut untuk mengetahui apa yang telah terjadi di sana. Setelah sampai ke tempat anak-anaknya, dia tahu bahwa anaknya, Habil, telah terbunuh. Selanjutnya, Qabil mengambil domba-domba Habil dan menikah dengan Iklimah. Ketika Adam datang kepadanya, dia kabur. Kemudian dia pindah ke tempat lain karena takut kepada bapaknya. As-Salabi mengatakan, setelah Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka, Allah berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Shis." Dalam bahasa Suryani nama tersebut Shis berarti hamba Allah. Ketika Hawa mengandung anak itu, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tidak merasa payah. Hawa melahirkan Shis setelah 100 tahun terjadinya pembunuhan Qabil terhadap Habil. As-Salabi menceritakan bahwa setelah Shis terlahir dan tumbuh besar, Adam mengasingkan diri beribadah kepada Tuhannya dan membaca syuhuf. Shislah yang mengurus urusan saudara-saudaranya dan memutuskan persoalan yang ada di antara mereka. Ketika Adam sedang tenang beribadah kepada Allah, tiba-tiba Allah memberi wahyu kepadanya, "Hai Adam, nasihatilah anakmu, Shis, dengan sesuatu yang aku nasihatkan kepadamu. Sebab, aku akan merasakanmu kepada kematian yang telah aku tuliskan untukmu dan untuk anak-anakmu hingga hari kiamat." Mendengar firman tersebut, Adam kaget dan berkata, "Apa kematian yang telah engkau janjikan kepadaku itu?" Kemudian Adam mendatangi Shis. Dia memberikan wasiat kepadanya tentang berbagai hal.
Dia memberitahukan kepadanya tentang terjadinya topan dan kehancuran alam. Dia mengajarkan kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dia mengeluarkan seutas tali dari sutera yang memuat gambaran para nabi dan orang-orang yang menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga, kemudian dia memberikannya kepada Syis dan menyuruhnya untuk dilipat dan disimpan di dalam tabut, sejenis peti, yang harus terkunci. Lalu Adam mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut tersebut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini, bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut tersebut akan membantumu mengalahkan musuh-musuhmu, selama ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Kemudian Adam mencopot cincinnya dan memberikannya kepada Syis serta menyerahkan tabut dan syuhuf yang telah diturunkan kepadanya. Adam berkata, "Hai anakku, perangilah saudaramu, Qabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya." Demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Adam kepada anaknya, Syis. Diriwayatkan, semenjak Adam diturunkan ke bumi, dia hidup berumur 1000 tahun.